Yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas, Ibu Dr. Hayati Karyoto, yang kami hormati Ibu Sulistiawati selaku Kasubag Ibu Puskesmas Cibila. Terima kasih, dan teman-teman seminar laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Di sini saya sebagai MC akan membawakan acara pada kegiatan seminar hasil laporan teman-teman. Yang pertama nanti adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi dari teman-teman P3K yang dinilai. Acara pertama pembukaan, marilah kita acara buka di pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua sambutan dari Ibu Kepala Puskesmas selaku mentor pada penilaian P3K tahun 2025. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang kami hormati Ibu Sulistiawati selaku Kepala Puskesmas Cibila, yang kami hormati teman-teman P3K tahun 2020, informasi tahun 2025, dan hadirin yang pada kesempatan pagi hari ini berkenan hadir di Puskesmas Cibila. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya dan diberikan kesehatan, kemudahan, kesempatan untuk mengadakan seminar dalam rangka orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan untuk formasi P3K tahun 2025. Jadi kegiatan pada pagi hari ini merupakan serangkaian kegiatan orientasi. Puncaknya adalah pemaparan terkait inovasi yang akan disampaikan teman-teman dengan harapan dapat menyelesaikan menjadi alternatif penyelesaian masalah, hal yang memang harus diperbaiki atau ditingkatkan lagi, dioptimalkan lagi berkaitan dengan kinerja Puskesmas Cibila. Harapan dari kami, apa yang inovasi yang menjadikan sampaikan hari ini, kemudian apa yang menjadikan dapatkan selama orientasi, nanti bisa bermanfaat ke depannya dan bisa diterapkan dalam upaya peningkatan kinerja dan perbaikan mutu serta pelayanan Puskesmas Cibila. Jadi tidak berhenti pada tahap ini saja, tapi tetap kita lakukan monitoring dan evaluasi. Saya yakin inovasi dari panjenengan kreatif nantinya mungkin akan menjadi inovasi yang kita tetapkan sebagai inovasi Puskesmas Cibila untuk seterusnya. Itu jadi itu cukup dari saya. Tetap semangat dan selamat untuk teman-teman P3K. Semoga nanti kegiatan pada pagi hari ini terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali ke MC. Terima kasih Ibu Dr. Hayati atas sambutannya. Acara selanjutnya pemaparan hasil orientasi dari Bapak Dr. Haris Monggo. Mohon izin.
Yang kami hormati Ibu dari Ketua atas sebagai Kepala Puskesmas Sibela, dan yang kami hormati Bu Sulistiyowati sebagai KTU Puskesmas Sibela, dan juga beberapa teman-teman para undian yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini yang cerah dalam kondisi yang berbahagia kita diberikan kesempatan untuk hadir pada acara seminar hasil pemaparan, seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah untuk pegawai dengan perjanjian kerja Kota Surakarta tahun 2025. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Dr. Haris. Izinkan saya untuk menyampaikan mengenai seminar hasil laporan. Untuk seminar hasil laporan yang akan kami paparkan atau kami sampaikan adalah dengan judul Nari Pentas, yaitu pelayanan prioritas bagi penyandang disabilitas di puskesmas di Polikiki, di Polikiki Puskesmas Sibela. Ini adalah identitas singkat dari peserta pemapar, yaitu Dr. Haris Susumanto. Kemudian untuk formasinya adalah Dr. Diki hari pertama, kemudian untuk pengetahuan dari Surakarta adalah proses yang 93, kemudian untuk jenis kelamin laki-laki status menikah, kemudian untuk alamatnya di Sukoharjo, untuk unit kerjanya adalah di Puskesmas Sibela, dan untuk alamatnya yaitu di Jalan Sibela Timur 1 nomor 1 Mojosongo JP Surakarta. Baiklah Bapak Ibu para peserta yang kami hormati, izinkan saya untuk memaparkan mengenai inovasi, di mana ini akan kami mulai dari latar belakang. Jadi untuk latar belakang daripada inovasi yang coba kami angkat adalah ini berdasarkan undang-undang, kami ambil undang-undang nomor 5 tahun 2024, di mana ini yang mengatur mengenai tentang ASN, yaitu ASN itu yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan juga pegawai dengan P3K, yaitu pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah. Kemudian untuk yang selanjutnya, bahwa kita tahu bahwa lebih dari 1 miliar orang di dunia, itu sekitar 15% dari populasi tersebut itu bisa kita ketahui bahwa memiliki, mohon maaf, atau menyandang disabilitas. Jadi pada tahun 2020 juga WHO atau Federasi Dental Association atau WHO juga World Organization itu menekankan bahwa pentingnya peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok atau populasi dengan bahan atau penyakit terbesar, di mana hal ini yang terkhusus bagi para penyandang disabilitas karena biasanya pada orang-orang yang mengalami disabilitas dan memiliki penyandang disabilitas biasanya memiliki angka kesakitan gigi yang lebih besar daripada orang normal pada umumnya. Kemudian untuk di dalam pemerintah sendiri bahwa telah dijabarkan di pasal 53 kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan, bahwa negara itu sebenarnya menjamin bahwa setiap warga negara itu berhak atau memperoleh jaminan kesehatan, baik itu di segala kelompok umur, baik itu di anak-anak, dewasa, orang tua, lansia, orang normal pada umumnya, ataupun orang-orang yang berkebutuhan khusus, dalam hal ini adalah disabilitas. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, kalau kita ambil data menurut Puskesmas tahun 2018, itu juga didapatkan hasil bahwa prevalensi angka kesakitan atau
itu menjadi bahan masukan angka kesakitan gigi yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Kemudian untuk di pelayanan di poligami sendiri di puskesmas Bela itu yang kita ketahui bahwa untuk puskesmas Bela sendiri tidak pada saat ini sudah menjalankan yang namanya pelayanan kesehatan poligami ya. Untuk usaha gigi dan poligami di puskesmas Bela itu sudah berjalan dengan lancar. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa untuk semua pasien yang dilayani itu ada beberapa yang memang harus menjadi perhatian khusus. Utamanya yang kami angkat di sini adalah pasien-pasien yang penyandang disabilitas. Pasien yang penyandang disabilitas itu untuk di pasien Bela ini sendiri itu untuk hari ini itu masih semuanya masih menjadi satu. Artinya apa? Artinya bahwa orang pasien normal, non disabilitas dan juga pasien disabilitas itu untuk nomor antriannya, ruang tunggunya, pelayanan dan prioritasnya itu tidak dibedakan antara disabilitas dan non-disabilitas. Dalam hal ini pelayanan tetap sama, cuma perlakuannya terhadap pelayanannya masih sama. Harapannya nanti dengan inovasi yang coba kita ajukan atau kita buat ini nantinya itu bisa membuat pelayanan terutama pada pasien disabilitas itu menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah pemaparan singkat mengenai pemerintah Kota Surakarta. Untuk pemerintah Kota Surakarta sendiri memiliki visi dan misi. Untuk visinya yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit dan juga kreatif serta sejahtera. Kemudian untuk misinya yaitu meningkatkan kualitas, yang pertama itu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang unggul. Kemudian yang kedua adalah membangun pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan juga berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan daripada kebudayaan dan juga pariwisatanya. Kemudian yang keempat meningkatkan kualitas daya saing pemuda masyarakat umum di pendidikan ekonomi seni dan budaya serta olahraga. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan daripada tata kelola pemerintah itu sendiri. Kemudian pelayanan publik yang gesit dan juga kolaboratif berlandaskan pada semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian selanjutnya adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Ini adalah visi dan misi daripada pemerintah Kota Surakarta. Kemudian ada sekilas gambaran mengenai struktur organisasi di kemasyarakatan, di mana untuk sistem pemerintahnya itu dipimpin oleh seorang kepala daerah yang bernama wali kota, kemudian dibantu oleh wali kota dan dibantu oleh OPD yang ada di bawahnya, dan juga mempunyai garis koordinasi dengan badan legislatif ya, DPRD. Kemudian untuk garis komandonya di bawah yang bisa jadi tim daripada pendukung support dari pemerintah sendiri, ada dinas-dinas terkait, ada dinas kesehatan, dinas pendidikan, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian termasuk badan daerah dan juga instansi pemerintah yang lebih kecil, dalam hal ini kecamatan yang ada di Kota Surakarta. Yang kita tahu bahwa di Kota Surakarta ini memiliki 5 kecamatan, di mana puskesmas Bela saat ini berada di kecamatan Cibres. Kemudian yang selanjutnya ini adalah untuk dinas kesehatan Kota Surakarta. Untuk dinas kesehatan Surakarta memiliki visi dan misi. Untuk visi daripada dinas kesehatan sendiri adalah mewujudkan dinas kesehatan Kota Surakarta yang ikhlas dan memberikan pelayanan yang prima. Kemudian untuk visinya yaitu memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian keterbukaan informasi dan juga kejelasan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan daripada kualitas SDM masyarakatnya secara aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga mengembangkan sarana pelaksana serta pemutahiran teknologi informasi terkini yang berkembang pada saat ini. Kemudian ini adalah mengenai sekilas mengenai dinas kesehatan, bahwa dinas kesehatan Surakarta ini yang kita tahu itu dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Surakarta
tahun 2021 tentang kedudukan, kemudian susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja dinas daerah. Kemudian untuk tupoksi daripada kerja dinas OPD kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan atas otonomi daerah dan juga tugas pembantuan. Kemudian untuk dinas kesehatan sendiri di dalamnya itu ini menurut data tahun 2023 itu memiliki jumlah pegawai sebanyak 1.956 orang yang terdiri dari 962 orang PNS, 388 orang P3K, dan juga 606 orang TKPK, yaitu tenaga kerja dan perjanjian kerja, di mana dari 1.956 tersebut pegawai itu dipecah ke dalam OPD yang ada di bawah dinas Kota Surakarta dan Kesehatan Surakarta terdiri dari 2 UOPK, kemudian 17 UOPF, dan juga 2 OPT yang ada. Kemudian untuk puskesmas sipil sendiri ada memiliki misi dan visi. Untuk misi ada mewujudkan masyarakat yang sehat mandiri dan juga melalui pelayanan kooperasi yang bermutu dan paripurna. Kemudian untuk misinya yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi siklus hidup, kemudian yang kedua menjaga pelayanan bermutu yang berorientasi pada keselamatan petugas, pasien, masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Kemudian yang keempat adalah memberdayakan dan mendorong kembali masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kelima adalah menjalin kerjasama dengan lintas sektoral dan juga jajaran kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian yang keenam adalah mewujudkan tata kelola puskesmas yang baik sehingga terwujudnya peningkatan mutu manajemen dan kinerja. Kemudian sekilas untuk puskesmas sendiri yang saya ambil datanya yaitu puskesmas sendiri kalau tidak salah itu berdiri pada tahun 1992 yang beralamat lokasi sebelumnya itu di Jalan Sidirati 4 nomor 1 Mojosongo Depres, Jawa Tengah. Kemudian puskesmas ini termasuk ke dalam 17 UOPF yang ada di bawah garis koordinasi komando daripada Dinas Kesehatan Kota Surakarta, di mana untuk puskesmas ini adalah salah satu dari kalau tidak salah 3 atau 4 puskesmas di Kota Solo yang rawat inap, makroponet dan juga IGD-nya 24 jam. Kemudian untuk puskesmas sendiri ini memiliki wilayah binaan satu kelurahan, yaitu salah satu puskesmas mungkin yang memiliki binaan satu kelurahan utuh yang dinamakan Kelurahan Mojosongo, di mana dengan jumlah penduduk kelurahan terpadat di Kota Solo dengan jumlah penduduk sekitar ini kalau diambil dari data Dinas Dukcapil semester 2 tahun 2024, mohon maaf karena untuk 2025 belum ketemu. Ini untuk 2024 semester 2 itu sebesar 55.730 jiwa. Ini terdiri dari 27.789 yang penduduk laki-laki, kemudian 27.941 nya penduduk perempuan atau 51,1%. Ini setara dengan penduduk kecamatan Serangan kalau tidak salah. Ya, jadi lebih banyak penduduk di Kelurahan Mojosongo daripada kecamatan. Tuh luar biasa ya. Kemudian ini untuk rencana hasil dan kerja yang ingin saya paparkan untuk isu yang akan saya angkat ini adalah identifikasi isunya adalah yang pertama bahwa kalau selama di Puskesmas itu jumlah kunjungan dari data yang penduduk yang sebanyak 55.000 itu jumlah kunjungan sudah pasti bahwa jumlah kunjungan dalam satu ini pasti akan meningkat, baik itu di Mapolri termasuk Politiki. Kemudian yang kedua, kondisi daripada pasien disabilitas ini yang menjadi ingin melakukan pemeriksaan gigi itu mesti akan menjadi lebih lama. Sebenarnya bukan hanya pasien disabilitas, baik pasien normal ataupun non disabilitas ataupun disabilitas pasti
tetap akan waiting time untuk waktu tunggunya di ruang tunggu pasti akan lebih lama karena mengacu bahwa tingginya angka kunjungan di puskesmas 9 dalam hal ini poliklinik. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan poliklinik yang nanti akan diberikan kepada pasien-pasien itu, termasuk dalam hal ini dan pasien-pasien yang punya disabilitas itu yang akan diberikan barang tentu itu pasti tidak akan memberikan hasil yang maksimal seperti itu. Kemudian dari identifikasi isu-isu yang coba diambil, kemudian kita angkatlah isu bahwa pelayanan prioritas bagi pasien penyandang disabilitas ini perlu kita buat proposal ataupun inovasi supaya apa? Supaya endingnya atau outputnya itu adalah bisa memberikan pelayanan yang berkualitas, yang paripurna bagi pasien penyandang disabilitas. Kemudian untuk yang gagasan yang akan kami angkat dari situ itu menghasilkan bahwa kita membuat inovasi yang dinamakan naripentas. Apa itu naripentas? Yaitu semacam pelayanan. Jadi secara garis besarnya umumnya adalah kita memberikan suatu pelayanan baru, di mana pelayanan itu adalah pelayanan prioritas bagi para penyandang disabilitas, terutama di lingkungan warga, lingkungan sekitar jangkauan di wilayah kerja puskesmas Sibela, di mana untuk pasien disabilitas ini itu kan kalau kita secara orang umum tahu bahwa pasien disabilitas itu memiliki berbagai macam karakter atau bentuk baik itu yang yang normal, cacat ataupun yang seperti pada orang normal pada umumnya, tetapi mungkin beliaunya adalah ada pelayanan pada psikisnya ataupun psikomotoriknya ataupun dan lain sebagainya. Nah, dalam beberapa kasus untuk pasien-pasien disabilitas ini memang perlu menjadi perhatian khusus, di mana salah satu kita bisa mengambil contoh adalah misalnya pasien-pasien disabilitas dengan kondisi misalnya keterbelakangan mental, kemudian dia hiperaktif. Nah, itu adalah salah satu yang memang harus jadi perhatian khusus, di mana pelayanan politik yang harus diprioritaskan bagi pasien tersebut. Karena apa? Karena dengan adanya anak-anak yang banyak tadi, kemudian bergabung menjadi satu, itu dikhawatirkan itu malah justru akan merugikan daripada pasien itu utamanya, dan juga ada variabel lain yang bisa menjadi faktor penyebabnya, yaitu mengganggu daripada kenyamanan juga untuk pasien-pasien yang lain. Karena untuk pasien-pasien disabilitas yang memang kekhususan tersebut, memang ada beberapa kasus yang apabila dia memang dalam kondisi yang tidak baik, nah variabelnya itu faktor penyebabnya ada banyak. Salah satunya adalah antrian yang lama dan juga ruang tunggu yang terbatas itu, yang sehingga membuat pasien-pasien disabilitas jadi kurang nyaman. Karena kurang nyaman timbullah semacam perubahan dalam diri yang menyebabkan dia harus tidak bisa beraktivitas seperti pada orang normal pada biasanya. Itulah yang nanti juga akan berpengaruh kepada pelayanan politik. Ketika dia sudah tidak bisa diajak kooperatif, komunikatif, maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah ketika katakanlah dia mendapat nomor antrian yang lebih lama, ketika dia masuk ke dalam politik, maka yang terjadi ketika pasien berada di dalam, maka pasien itu sudah tidak bisa diajak untuk komunikasi. Artinya apa? Komunikasinya pasien tidak, antara dokter dan pasien tidak berjalan. Ketika komunikasi pasien dan dokter itu tidak berjalan, maka yang terjadi pelayanan yang diharapkan baik itu pasien atau dokter ini untuk memberikan pelayanan di bidang itu tidak akan tercapai. Gimana mau akan tercapai kalau misalnya pasien tidak kooperatif? Katakanlah pasien sudah buka mulut saja tidak mau. Karena apa? Karena memang ketika dia masuk ke poli, dia sudah dalam kondisi yang tidak baik. Artinya pikirannya sudah kemana-mana, fisiknya sudah lelah, kemudian dia pengennya pulang, keluar dan sebagainya. Karena apa? Karena kondisi dia berbeda dengan orang normal pada umumnya. Nah, dari situ maka kita beda prioritas. Di mana untuk pasien yang disabilitas itu untuk kasus-kasus, karena kita tahu bahwa kasus ini itu memang beberapa ada yang non urgensi, artinya dia tidak urgensi. Berbeda kalau misalnya dia memang sakit, abses
inspeksi itu memang pada saat itu bisa diberikan obat tanpa pendekatan tindakan. Tetapi untuk yang non emergency yang mungkin diberikan pendekatan dengan tindakan, salah satu contohnya kasus nambah gigi, cabut gigi dan sebagainya, itu kan bisa bisa diberikan tidak harus pada saat itu lah. Ketika tidak harus pada saat itu maka bisa kita berikan pelayanan gratis dengan reservasi. Reservasi yang diberikan itu nantinya adalah ketika pasien kita sosialisasikan aplikasi Nares ini, pasien itu dapat mengakses melalui aplikasi, melalui website ataupun melalui nomor WA yang sudah kita berikan kepada pasien, di mana pasien itu akan mengakses melalui nomor WA tersebut. Kemudian setelah mengakses, dia bisa memilih tanggal kapan berkunjung, kemudian jam berapa. Tapi kalau harapannya untuk jam kita pagi, kemudian untuk tanggalnya kita kembalikan ke pasien apakah tanggalnya bisa tanggal berapa, kemudian data itu kemudian nanti diisi, ya intinya nanti diisi, berisi identitas nama pasien, kemudian dan sebagainya, termasuk beliau itu jenis kategori disabilitas yang terbilang, dan untuk karakternya pasien itu harus diperlakukan seperti apa, supaya ketika data itu disampaikan ke kita, baik itu pasien itu siap secara mental dan juga dokternya juga siap berikan secara menghadapi pasien itu. Karena apa? Karena dengan mempelajari data yang sudah masuk sebelumnya, dokter akan lebih siap menghadapi atau memberikan pelayanan terhadap pasien disabilitas itu, sehingga outputnya pelayanan itu menjadi maksimal. Kemudian untuk rencana hasilnya untuk yang tahunan itu, rencana kerja menengahnya untuk yang tahun pertama itu nantinya kita akan melakukan aplikasi inovasi yang telah kita buat. Jadi aplikasi yang tadi inovasi itu diterapkan langsung di dalam pelayanan selama 1 tahun. Kemudian kita kira-kira aplikasi itu nanti akan dimanfaatkan atau tidak, atau akan dipakai atau tidak di pasien itu. Itu outputnya adalah seluruh pasien penyandang disabilitas harapannya itu dapat menggunakan inovasi yang dari bebas tersebut. Kemudian yang kedua adalah seluruh pasien disabilitas yang datang ke Poliklinik itu setelah tahu bahwa ada aplikasi itu, dia mau memanfaatkan aplikasi itu. Kemudian untuk kontribusinya terhadap visi misi, untuk visinya untuk Kota Surakarta adalah mengarah ke Surakarta bersih dan kreatif. Kemudian untuk